Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syahswaja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaan dari zikir la ilaha illallah. Kita tahu zikir ini adalah zikir yang paling afdol. Jadi dikatakan afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling utama itu adalah zikir la ilaha illallah. Kenapa saya bilang begini? Karena kalimat ini adalah kalimat zikir yang dijalani oleh para nabi-nabi, juga para wali-wali. Bahkan seluruh thariqah yang ada di dunia ini, baik itu Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Saziliyah, dan lain sebagainya, itu menjadikan zikir la ilaha illallah sebagai zikir yang utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya berzikir la ilaha illallah. Jadi dulu guru saya mengatakan bahwa kalau kita berdoa itu seringkali doa kita itu tertahan. Nah, tertahannya ini ada banyak faktor, entah itu faktor dosa kita yang terlalu banyak, atau saat kita berdoa kurang khusyuk, atau hati kita yang masih penuh dengan kekotoran. Nah, itu membuat doa-doa kita itu tertahan. Guru saya mengatakan, perbanyaklah zikir la ilaha illallah agar doa kita diangkat. Zikir la ilaha illallah ini pernah saya amalkan dulu ya, sejak sekolah. Jadi sebelum saya mengamalkan sholawat, saya dulu mendawamkan zikir la ilaha illallah, bahkan sampai sekarang sebenarnya, tapi dulu sangat banyak jumlahnya ya, bahkan saya bisa sampai ratusan ribu. Utamaannya adalah yang pertama, membuat doa-doa kita ini cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat sampai dan diijabah. Misalnya dulu saya berdoa, saya ingin sekali kuliah di universitas negeri, dan kebetulan waktu itu kan sempat gagal ya. Akhirnya saya doa setiap hari, lalu saya dorong dengan kalimat la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya. Dulu zikir saya masih sedikit, masih 1000, 2000 ya. Lama-lama meningkat 3000, 5000, bahkan sampai 7000. Tapi ternyata tidak keterima juga. Dan entah kenapa ketika tahun depannya justru saya diterima karena ada ujian ya. Ada ujian saat itu mandiri, dan saya coba mendaftarkan. Dan saya mikir kayaknya saya nggak lulus nih. Tapi ya udahlah, saya jalani saja, dan alhamdulillah lulus. Dan juga dulu saya ingin sekali bisa kuliah S2. Jadi saya doa lagi. Ketika saya doa, saya dorong lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Ya alhamdulillah ternyata bisa juga kuliah S2 dengan ada bantuan dana lah. Dan ini saya mikir dulu kan dengan gaji orang tua saya yang tidak besar, agak sulit rasanya untuk kuliah S2. Tapi ternyata dengan izin Allah saya bisa kuliah S2. Nah, ini kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita punya hajat, lalu kita fokuskan hajat itu, lalu kita dorong dengan kalimat la ilaha illallah, hajat kita ini bisa terkabul. Banyak yang sudah mengamalkan juga ya dari anggota keluarga saya. Salah satunya misalnya ingin menjadi PNS. Dia berdoa terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 kali tes gagal. Alhamdulillah yang tes yang ketiga lolos. Ya, ada juga yang ingin menjadi pegawai tetap di BUMN, langsung lolos ketika mengamalkan la ilaha illallah. Jadi kita jangan menyerah ketika kita berdoa tapi gagal. Kita jangan menyerah, coba terus. Nanti dengan kalimat la ilaha illallah ini, doa kita ini akan terangkat sehingga menjadi kenyataan. Karena zikrullah adalah senjatanya orang beriman. Jadi kalau kita tidak punya uang misalnya, kita tidak punya keluarga yang punya akses, kita tidak punya orang tua pejabat, lalu kita ingin sukses, kita ingin meraih cita-cita kita dengan mudah,
kita andalkan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Dengan berbanyak zikir tersebut, semua keinginan kita akan diijabah oleh Allah satu persatu. Walaupun kadang-kadang pengabulannya bisa tahun depannya, atau 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian. Dan berdasar pengalaman saya, itu semua terkabul. Memang waktunya ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi dengan zikir la ilaha illallah ini membuat tauhid kita bahwa Allah itu berkehendak untuk mewujudkan semua permintaan kita. Bisa dibilang kun fayakun ya. Kalau kata Allah jadi, maka jadilah. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak itu jadi mungkin. Maka kita harus perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, saran saya kalau sahabat-sahabat di sini punya hajat, fokus satu hajat yang kira-kira ingin sekali, benar-benar ingin gitu. Misalnya ingin jadi pegawai negeri sipil, ingin menjadi pegawai BUMN, ingin bekerja dengan gaji sekian, ingin lulus akpol ya, ingin lulus jadi tentara, atau ingin menjadi guru, punya cita-cita yang besar, itu coba zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau yang diajarkan guru saya itu baca 25.000 kali. Tapi fokus pada satu hajat. Misalnya hajatnya lunas hutang, punya rumah sendiri, hajatnya punya mobil, hajatnya punya anak ya, kalau yang belum punya anak. Itu fokus pada satu hajat. Dengan izin Allah, maka itu akan menjadi kenyataan. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.